Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang kembali anak-anakku sekalian bersama Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa belajar kembali bersama-sama ya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, membaca Quran itu adalah sangat menyenangkan. Mengapa? Karena di samping kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran akan dapat memberikan pertolongan kepada kita karena kita rajin membaca dan menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup kita. Jadi Al-Quran nanti Allah izinkan bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang rajin membacanya di dunia ini. Oleh karenanya kita harus semangat dan rajin ya di dalam membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, bahwasanya kemarin kita belajar tentang Quran surat At-Tin. Kalian sudah belajar cara membaca dan cara mengartikan Quran surat At-Tin. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham ya cara bacanya dan arti daripada surat At-Tin. Nah, sekarang kita akan belajar makna yang terkandung di dalam Quran surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Nah, surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Nah, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di kota Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Jadi surat yang turun di kota Mekah atau yang turun ketika Nabi belum hijrah atau pindah ke kota Madinah, maka ini golongan suratnya adalah surat Makkiyah. Nah, kemudian isi kandungan di dalam surat At-Tin ayat pertama, wattini wazaitun. Jadi wattin dan demi buah tin. Jadi buah tin itu adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buahnya seperti apa sih? Nah, seperti ini buahnya. Ini adalah buah tin. Ya. Jadi buah tin tersebut menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, terus menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, itulah manfaat
dari mengkonsumsi atau memakan buah tin. Tetapi makannya juga tidak boleh terlalu kebanyakan ya. Nah, tetapi sesuai dengan ketentuan. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian buah zaitun. Nah, buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya. Nah, jadi buah zaitun itu diambil ya kandungan minyaknya, ekstraknya. Karena apa? Karena di dalamnya sangat berlimpah, sangat banyak. Maka sering digunakan untuk menjadikan minyak, seperti minyak goreng. Bisa juga buat dikonsumsi sebagai obat herbal. Ya, jadi minyak zaitunnya diminum atau dicampur di bahan masakan ya. Itulah buah zaitun. Seperti apa sih buah zaitun? Nah, ini buah zaitun. Jadi dia modelnya seperti kelapa sawit ya, kelapa sawit dipanen kemudian diolah menjadi minyak goreng ya. Nah, kalau buah zaitun diolah menjadi sama seperti minyak goreng, tetapi namanya minyak zaitun ya. Nah, kemudian di ayat kedua, waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Jadi gunung Sinai ada di mana letaknya? Oh, gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, yaitu lintasan antara tanah Mesir ke Israel, kemudian Arab dan Mesopotamia. Nah, tingginya gunung Sinai ini yaitu 2285 meter. Nah, gunung Sinai juga disebut dengan Jabal Musa ya, gunung Nabi Musa. Jabal artinya gunung, Musa Nabi Musa. Jadi gunungnya Nabi Musa. Kenapa kok dinamakan Gunung Musa? Karena tempat ini yaitu Gunung Sinai pernah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Coba tebak, kitab apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa? Iya, yaitu kitab Taurat. Nah, kemudian di Gunung Sinai juga pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai apa? Penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Jadi tempat-tempat yang dulu pernah diinjak atau didatangi oleh para nabi-nabi dan rasul itu menjadi tempat yang sangat mulia, tempat yang dihormati. Maka Nabi Muhammad pun menghormati ya kedudukan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan apa? Dengan melaksanakan sholat di tempat tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, inilah gambar atau foto ya bentuk daripada Gunung Musa atau Jabal Musa atau Gunung Sinai. Nah, anak-anakku sekalian, di ayat ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi negeri Mekah adalah negeri atau kota yang aman ya. Kota Mekah adalah kota yang sangat aman karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman ya. Ummul Qura artinya apa sih? Ummul artinya ibu, Qura itu kota, jadi Ummul Qura adalah ibu kota ya. Jadi Ummul Qura ya. Kemudian kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka di kota Mekah itu kan yang biasa kita kenal tuh orang yang berangkat haji kemana? Ke kota Mekah. Nah, untuk apa? Untuk wukuf di tanah Arafah, untuk melaksanakan sya'i atau untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Itu adanya di mana? Yaitu di kota Mekah. Nah, ini gambaran kota Mekah ketika pelaksanaan haji. Begitu banyak manusia berkumpul ya di kota tersebut untuk mencari
ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah haji atau juga dengan umroh, ya, untuk menziarahi kota Mekah dan kota Madinah juga, ya. Kota Mekah ada Ka'bah, yaitu Baitullah, rumahnya Allah. Kalau di kota Madinah, di situ ada makbarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dari mulai proses kejadian manusia itu, ya, tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Jadi makhluk yang lainnya itu berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki keistimewaan. Karena apa? Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan makhluk yang lainnya tidak diberikan sebagaimana yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu berupa akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Nah, jasmani apa? Jasmani adalah fisik, ya. Hewan, tumbuhan punya fisik, tetapi mereka tidak memiliki akal. Sedangkan manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Jadi Allah sudah memberikan kita berbagai macam keistimewaan kepada diri kita, kepada manusia, maka kita harus menjaganya, ya. Dengan apa? Selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah dengan menjaga keseimbangan. Kesehatan kita jaga, ya. Kemudian kemampuan berpikir kita jaga, rohani dan nafsu kita juga harus kita jaga. Nah, apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Karena hewan Allah berikan juga memiliki nafsu, manusia juga memiliki nafsu. Tetapi kalau manusia nafsunya lebih cenderung, lebih banyak, ya, mengikuti hawa nafsunya, maka manusia tersebut seperti hewan, ya, tidak punya aturan. Nah, kemudian selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, itulah kandungan di dalam surat At-Tin ayat keempat. Nah, inilah pertumbuhan manusia dari mulai bayi dilahirkan, kemudian balita, ya, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, ya. Kemudian akan nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal dunia. Ya, itulah kehidupan manusia dari mulai dari awal, dari kecil sampai dengan dewasa, sampai dengan tua, dan dikembalikan oleh Allah dengan meninggal dunia. Ya, jadi pergunakanlah akal kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah di dalam surat At-Tin ayat kelima ini mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat juga turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya yang apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengetahuan kita, sikap kita, perilaku kita keluar dari apa yang sudah ditetapkan Allah, maka kita akan ditempatkan sehina-hina derajat kita. Nah, anak-anakku sekalian, contoh kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya, ya, bisa kalian lihat
perbedaannya sikap dan perilaku. Ya, manusia itu mulia karena memiliki tutur kata yang indah, berpakaian yang rapi, menutup aurat, makan dan minum, ya, yang halalan thayyiban, yang halal menurut syariat Allah, yang thayyib, yang bagus, yang bergizi, ya, tidak sembarangan makannya, kemudian bergaul sesama teman, ya, bergaulnya dengan teman-teman yang baik, ya, yang tidak menyakiti dirinya atau orang lain, kemudian menggunakan anggota tubuhnya, ya, sesuai dengan fungsi-fungsi yang Allah berikan kepada manusia. Dipakai untuk apa? Untuk, ya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah sikap dan perilaku manusia yang bisa diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Tetapi kalau sikapnya dan perilakunya sudah jelek, ya, namanya akhlakul mazmumah, punya perilaku yang tercela, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman. Terus apalagi? Mengerjakan kebajikan atau mengerjakan amal soleh, ya. Maka nanti Allah akan mengangkat derajat kita dan akan memberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Mau tahu perbuatan apa atau perilaku apa yang baik? Coba kita lihat nih, gambar 1.6, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal soleh. Dia mendirikan sholat. Kemudian gambar 1.7, gemar bersedekah. Jadi ketika ia beribadah kepada Allah, hubungan langsung dengan Allah, maka kita juga sebagai manusia memiliki kewajiban, ya, berhubungan atau berteman baik, ya, saling mengasihi kepada manusia di sekitar kita, apalagi yang membutuhkan. Dengan apa? Dengan bersedekah, ya. Sedekah bisa dengan harta atau yang lainnya. Nah, kemudian gambar 1.8 yaitu ikhlas menolong. Jika orang lain ada kesulitan, maka kita, ya, membantu atau menolongnya dengan ikhlas. Ya, kita harus bantu mereka, orang-orang yang kesulitan, karena akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, kemudian di ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Jadi setelah kita meninggal, ya, kita tidak selesai sampai di situ, tetapi ketika kita meninggal dunia, maka nanti akan datang hari kiamat, ya. Kemudian ada yang namanya hari pembalasan, yaumul jaza, hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Nah, manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwasanya setelah dunia ini hancur, dunia ini selesai, maka ada lagi kehidupan setelah di alam dunia, yaitu alam akhirat. Ya, alam akhirat adalah alam di mana nanti ada hari pembalasan, ya, ada hari di mana semua amal perbuatan manusia yang baik dan yang buruk akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, anak-anakku sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya tentang adanya hari pembalasan. Karena apa?
Karena manusia sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir tentang ciptaannya. Dan hati juga Allah berikan kepada manusia, yaitu untuk apa? Merasakan keimanan di dalam dadanya. Jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu di dunia ini, maka kita akan berpikir, wah, kalau kita berbuat buruk, maka nanti ada ganjarannya. Wah, ketika nanti kita berbuat baik, nanti juga ada pahalanya, ada balasannya. Jadi hiduplah di dunia ini sesuai dengan perintah Allah dan jauhi segala dosa dan kehinaan serta larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ya anak-anakku sekalian? Dengan apa? Tadi tuh mendirikan sholat, puasa, membayar zakat, menolong orang, rajin bersedekah, apalagi kita rajin membaca Al-Quran. Maka itu ya manusia yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, manusia yang tadi sudah Bapak sebutkan diberikan akal. Jadi manusia itu bisa menunjukkan bukti-buktinya, ya, apakah perbuatan yang kita lakukan itu baik atau buruk. Nah, kemudian manusia diberikan pemikiran, ya, manusia bisa berpikir tentang ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu jiwa, ya, ilmu psikologi, ya, tentang berpikir tentang permainan, games, ya, sains, teknologi, ya, macam-macam. Itulah hebatnya manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, yaitu dengan diberikannya akal. Ya, jadi kita jaga akal kita, ya, kita rajin belajar, maka akan menambah, ya, kerja otak kita supaya otak kita semakin kuat di dalam berpikir. Nah, anakku sekalian, di ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, ini juga sebagai pertanyaan Allah kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun, ya, sekecil biji sawi pun, yang dapat terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mengetahui segala-gala perbuatan yang manusia lakukan di alam dunia ini, baik yang sembunyi maupun terang-terangan, yang kecil ataupun besar. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pengadil, ya, sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilan Allah, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan, ya. Jadi kebaikan itu, ya, akan dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka nanti Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan. Tetapi jika kita melanggar perintah Allah, maka di akhirat kelak kita pun akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan siksaan-siksaan yang sudah Allah persiapkan. Ngeri ya. Jadi kita harus patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita membaca ayat ke-8 dari Quran surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin, ya,
ketika kita sholat berjamaah atau ketika kita membaca surat At-Tin, maka jangan lupa ya, ketika imam sudah membaca surat At-Tin sampai di lafal alaihissallahu bi ahkamil hakimin, atau kita membaca surat At-Tin sendirian ya sampai di lafal ayat ke-8 alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita disunnahkan untuk membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi ketika imam di dalam sholat berjamaah membaca surat At-Tin alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita sebagai makmum baca bala wa ana ala zalika minasyahidin, tapi bacanya jangan kencang-kencang ya. Nah, kalau kita membaca Quran surat At-Tin sendiri, ketika sampai di lafal alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita baca ya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, tentu dan aku termasuk orang yang bersaksi atau menyaksikan. Ya. Itu artinya. Nah, karena di dalam hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hadis Nabi Muhammad. Annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a wat-tin waz-zaitun faqala alaysallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca surat wat-tini waz-zaitun dan sampai ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kata Nabi, bacalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami daripada makna yang terkandung di dalam Quran surat At-Tin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selesailah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian sudah menyimaknya, dan mohon maaf jika ucapan Bapak atau perkataan Bapak ada yang keliru atau salah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman dan senantiasa menjalankan amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.